Halo teman pencinta tanaman buah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya ingin mencoba mereview satu jenis tanaman yang banyak tumbuh di sekitar kita, yaitu salah ini yang menjadi perhatian sekarang karena di musim kemarau seperti ini tanaman ini sangat kuat dan sangat toleran terhadap suhu panas, yaitu pohon jambu mente atau biasa kita kenal dengan jambu monyet. Ada juga yang menyebutnya jambu mente. Nah, pohon ini sesungguhnya sangat kuat terhadap suhu panas, ya. Terbukti di musim kemarau seperti sekarang ini masih bisa bertahan dan bahkan berbuah, ya, dengan kondisi tanaman yang masih bagus, kelihatan sangat segar saja. Padahal ini cuaca sangat ekstrim, sangat panas sekarang. Tanaman ini dapat tumbuh pada ketinggian 1-1200 mdpl. Namun pada kondisi optimumnya yaitu di 700 mdpl dengan suhu ekstrim dari 27 derajat sampai 40 derajat. Jambu mente ini menghasilkan biji, ya, yang sangat khas, yaitu biji mente yang kita sudah kenal semua, dimana buah itu sangat bisa langsung kita konsumsi atau kita bisa memberikan pada olahan makanan yang lain, ya, sebagai penyedap. Bijinya sangat enak, ya, punya ciri khas yang dengan karakteristik yang sangat bagus, mengandung protein premium yang tinggi dan mengandung banyak minyak, ya, makanya ada yang hasil olahannya bisa dihasilkan dalam bentuk minyak jambu mente, dan itu minyak yang premium. Nah, teman pencinta tanaman buah, kalau kita lihat kondisi tanaman ini sangat, kondisinya sangat panas, ya, namun bisa bertahan. Jadi sesungguhnya tanaman ini sangat cocok kita tanam pada dataran-dataran atau daerah-daerah yang marginal atau daerah-daerah yang tidak begitu subur, bahkan cenderung ekstrim, namun dan bisa kita tanam di tempat-tempat seperti itu. Maka ini sesungguhnya bagus sekali bagi teman-teman di kehutanan, ya, untuk mencoba menanam ini pada daerah-daerah kritis, daerah-daerah yang tandus, untuk dijadikan penghijauan. Karena di samping untuk mengembalikan fungsi lahan sebagai catchment area atau daerah tangkapan air hujan, pohon ini juga bisa menghasilkan buah yang kita bisa konsumsi. Samping itu batangnya juga bisa kita olah, misalkan menjadi arang yang berkualitas bagus, ya, atau briket untuk pembakaran proses selanjutnya. Nah, tanaman ini sangat-sangat toleran terhadap suhu panas, ya, sangat toleran terhadap suhu ekstrim. Makanya tanaman ini sangat recommended untuk dijadikan tanaman MPTS di sela-sela tanaman kayu untuk penghijauan kehutanan, misalnya trembesi, sonokeling, gemelina, karena semua itu adalah jenis tanaman yang fast growing, ya. Sementara ini adalah untuk pengkayaan tanamannya sebagai multipurpose tree species, ya. Tanaman ini sesungguhnya bukan berasal dari Indonesia. Ini introduce dari Brasil, ya. Namun di kebun kami ada tumbuh satu. Ini dari orang tua kami yang menanam dulu, dan saya pertahankan untuk menutup areal tanah di bawahnya agar tetap bisa terjaga kelembabannya.
karena di sekitar ini kebetulan di titik ini jenis tanah kami di sini ada jenis tanah bebatuan. Ya, makanya yang bisa tumbuh dengan baik hanya tanaman-tanaman yang seperti ini, teman pencinta tanaman buah. Ya, ini sangat recommended, benar sangat recommended untuk jenis tanah-tanah untuk ditanam di daerah-daerah bebatuan dan kritis. Ya, menurut saya inilah yang paling tepat untuk ditanam bersamaan juga dengan tanaman sukun, ya. Nah, tanaman sukun. Jadi semua bisa kita manfaatkan selain penghijauannya, namun ada buah yang bisa kita hasilkan dan punya nilai ekonomis yang cukup tinggi. Ya, jadi seperti ini teman buahnya. Seperti ini teman. Nah, sesungguhnya buahnya seperti ini teman pencinta tanaman buah. Ini yang sudah matang, ya, sudah masak ini, dan ini yang masih muda, ya. Seperti ini buahnya, ya. Nah, sesungguhnya yang buah itu yang sesungguhnya adalah ini, ya. Inilah sesungguhnya yang buahnya. Inilah sesungguhnya yang buah, ya. Inilah yang disebut dengan biji jambu mente, ya kan. Nah, sementara yang ini adalah buah semu. Ini buah semu, tapi ini dua-duanya bisa dikonsumsi. Dua-duanya bisa dikonsumsi. Ini banyak juga mengandung vitamin C dan mineral, ya. Seperti ini buahnya teman. Nah, inilah yang banyak dikelola, banyak dibutuhkan oleh industri-industri, terutama industri yang pengolahan makanan-makanan, ya. Ini yang banyak dimanfaatkan. Dan inilah yang mahal, ya. Inilah yang mahal, ya. Seperti itu buahnya, ya. Ini sudah jarang buahnya karena sudah dipanen beberapa waktu yang lalu oleh keluarga, dan menurut mereka harga sekarang itu sudah cukup tinggi untuk biji jambu mentenya yang sudah kering itu, sekitaran 100 sampai 120.000 per kilogram, ya. Jadi punya nilai ekonomis yang sangat bagus sesungguhnya. Hanya saja memang tidak begitu menjadi perhatian karena masih banyak tanaman-tanaman lain yang dibudidayakan oleh masyarakat yang ada di sekitar kami di sini. Namun sesungguhnya ini juga sangat prospek jika ini dikembangkan dalam jumlah besar, ya. Maksud saya pepohonannya bisa diperbanyak. Ini sangat bagus untuk dijadikan tanaman alternatif sebagai sumber pendapatan ekonomi keluarga di samping bertani dan bercocok tanam yang lain, ya. Demikian teman pencinta tanaman buah, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi bagi teman-teman yang mencari jenis tanaman apa yang cocok untuk ditanam di daerah-daerah tandus, termarginalkan dan sulit tumbuh jenis tanaman-tanaman yang lain. Nah, inilah solusinya, yaitu pohon jambu mente. Terima kasih, mohon di like dan di subscribe untuk keberlangsungan channel edukasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.